Shalom, selamat datang dan selamat sore dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Desi A. Tuarisa Tauran. Untuk ini PKLU akan menyanyi Mars PKLU pada sore hari ini. Saya undang PKLU bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PKLU. Sampai rambutku memudar, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria. Tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudara, kaum PKLU yang terhormat, saya undang bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Nyanyian dari Kidung Jemaat 8 ayat 1 sampai dengan 5. Bagimu Tuhan nyanyianku, dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada sore yang indah ini, kami akan mendengarkan dan menghayati ibadah pada saat ini. Kiranya ibadah ini Tuhan selalu ada bersama kaum PKLU di dalam kehidupannya. Kita akan memulai ibadah ini dan mendengar sabda firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan yang ada sampai pada saat ini. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mazmur pujian, yaitu Mazmur pembacaan dari pasal 34 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan ayat pertama dan kedua selanjutnya akan membacakan tulisan yang berada dicetak keluar dan kaum PKLU seluruhnya akan membaca cetakan yang ke dalam. Kita mulai. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Kami silakan duduk kembali. Yesus penebus.
Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan bagi kami semua, teristimewa bagi Bapak dan Ibu PKLU pada sore hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, kami memohon belas kasih-Mu ya Allah, yang boleh memberkati kami pada hari ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya kami mengerti isi hati Tuhan yang akan kami sampaikan kepada umat-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu PKLU dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Tema renungan kita hari ini adalah sumpah dan doa orang sakit. Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, mungkin di dalam hati kita bertanya-tanya, siapakah penulis surat Yakobus ini? Penulis surat ini adalah Yakobus sendiri. Dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus dan dia adalah saudara Yesus. Dia juga disebut dengan panggilan Yakobus saudara Tuhan. Atau Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Yakobus dikenal dengan ketegasannya dan juga kejujurannya. Surat Yakobus ini ditujukan kepada kedua belas suku Yehuda di perantauan. Merupakan kitab yang sangat praktis, menggambarkan keterikatan dengan apa yang kita percaya dan bagaimana kita bertingkah laku. Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-12 yang tadi kita baca berkata, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pada ayat 12 ini menyatakan tentang sumpah. Bolehkah kita bersumpah? Kutipan firman Tuhan saat ini jelas mengatakan tentang hal bersumpah. Jangan sekali-sekali kita mengucapkan sumpah. Yakobus mengingatkan kita supaya kita menjadi seorang yang dapat dipercaya. Nasihat supaya kita tidak bersumpah demi sorga maupun demi bumi. Tetapi
Hendaklah menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga kita tidak perlu untuk melakukan sumpah untuk membuat orang lain percaya kepada kita. Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-13, Yakobus juga menasihati kita untuk tetap berdoa di saat susah maupun senang, di saat kita mengalami kesusahan atau kesulitan atau kebimbangan. Alkitab mengajar kita untuk mencari kekuatan dari Allah melalui doa. Dalam nas ini juga diingatkan penderitaan yang dialami seseorang seharusnya menggambarkan keterikatan dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang penderitaan yang kita alami membuat seseorang seharusnya mengantarnya untuk menaikkan doa, permohonan kepadanya, dan apabila seseorang bergembira, harus saya mengantarnya untuk menaikkan pujian kepada Allah. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran Bapak Ibu PKLU kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Bergembiralah dan bernyanyilah karena itu membuat kita menjadi reles, dan itu adalah obat bagi rohani dan jasmani kita. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya mengapa kita harus terus berdoa dan mengapa kita tidak boleh bersumpah dan berkata yang tidak benar. Di dalam Alkitab jelas ini mengatakan kepada kita dalam firman Tuhan di Hukum Taurat bahwa kita tidak boleh berkata dusta. Karena apabila kita berkata dusta maka ada hukuman yang harus kita dapatkan. Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, kita melihat lagi ke ayat yang ke-14 yang menyatakan kalau ada orang sakit, baiklah panggillah penatua untuk didoakan dan mengolosinya dengan minyak. Penatua ada bersama dengan kita bukan hanya untuk berdoa, tapi dia memberi motivasi, membangkitkan semangat kita bahwa dengan saling mendoakan, iman percaya kita akan tumbuh sehingga memberi semangat untuk sembuh. Minyak atau obat-obatan apapun yang kita pakai adalah media. Mintalah pada Tuhan supaya melalui obat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Pada ayat yang ke-15 Alkitab menyatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Bapak Ibu PKLU yang diberkati Tuhan, Komisi Pelkes GPIB Damai Sejahtera pada saat pandemi COVID-19 ini tidak dapat langsung mengunjungi jemaat yang sakit untuk didoakan, tapi kami tetap mengunjungi jemaat melalui online dan kami telah melaksanakan perkunjungan secara rutin selama berapa bulan ini bersama dengan Bapak Pendeta, Ketua 1 dan juga Komisi Pelkes. Kita harus percaya karena doa yang berkuasa itu mencakup seluruh jalan-jalan hidup kita. Proses dalam hidup manusia adalah dari lahir, anak-anak, dewasa, dan menjadi tua. Tentunya Bapak dan Ibu telah melalui proses yang luar biasa ini. Saya yakin dan percaya kalau PKLU itu sudah melewati hal-hal yang tadi saya katakan, sudah banyak mengalami, kalau kita bilang makan garam ya Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang sudah kita lewati, jadi banyak sudah pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Jadi di situ mungkin tidak bisa dialami semua orang. Kadang kalau kita melihat PKLU itu usia sampai 83 tahun itu sudah sangat luar biasa. Karena kalau usia sampai batas 80 tahun itu suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu semua. Dan pada hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur dengan walaupun kita usia yang sudah tua, tapi Tuhan masih memberikan kita sehat, kita bisa dapat bersekutu dalam ibadah PKLU pada sore hari ini. Itu suatu anugerah yang sangat luar biasa buat Bapak dan Ibu semua. Semua itu hanya kasih karunia Tuhan dan kesempatan yang diberikan agar Bapak Ibu tetap berguna bagi sesama. Jadi dengan usia yang sudah lanjut ini kita sebagai orang tua, kita merasa bersyukur karena kita dapat memberikan suatu panutan ya, suatu kebanggaan bagi cucu-cucu kita yang akan datang.
Jangan kita menganggap bahwa tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa, tetapi kita tetap masih bisa untuk menjadi yang berharga di masa yang akan datang bagi anak cucu kita. Bapak Ibu tetap menjadi pedoman bagi anak dan cucu untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Datang ke gereja, bernyanyi dalam paduan suara PKLU, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang sangat berguna bagi sesama. Kita saling mendoakan, berdoa bagi yang sakit, yang terbeban, yang putus asa, atau yang kehilangan pengharapan maupun kelemahan iman. Yakobus menasihati kita yang pertama, jika kita menderita, baiklah kita berdoa. Jika kita bergembira, baiklah kita bernyanyilah. Jika kita sakit, panggillah penatua atau pendeta dan berdoalah bagi kita. Ada ayat yang menguatkan dari 2 Korintus 4 ayat 16 yang menyatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tetaplah bertumbuh dan giat dalam hal-hal rohani. Kesempatan bersekutu dengan membaca selalu firman Tuhan, dan tetaplah berkaya selagi kita masih bisa dan usia lanjut tidak akan membuat kita kurang bersemangat. Justru kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti menolong orang lain dan berdoa bagi mereka. Kiranya ibadah kita pada hari ini dan firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat menguatkan dan memberi motivasi kepada oma, opa yang sudah lanjut usia untuk tetap kuat dan sehat dan tetap tekun dalam doa, karena dengan kita terus berdoa dan membaca firman Tuhan, maka kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, dan biarlah tetap percaya dan setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, dalam nama Yesus, Allah yang adil, Allah yang penuh kuasa, Allah yang juru selamat kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan sehingga kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi keluarga besar PKLU GPIB Damai Sejahtera Cilengsi atas pemeliharaan serta berkat kesehatan yang Kau berikan sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini.
Kami percaya ya Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan telah mengajarkan kami banyak hal seperti yang disampaikan melalui Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 15, agar kami terus mengandalkan Tuhan dan kami terus selalu berada dalam naungan kasih-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dengan kesempatan sore hari ini kami boleh berjumpa dengan oma-oma kami terkasih ya Tuhan di dalam persekutuan PKLU pada sore hari ini. Kami berdoa untuk opa dan oma yang sedang terbaring sakit, buat Ibu Martina Rangkoratat, Ibu Dina Masombe, Oma Naomi Nurwe, Bapak Vince Tambuun, Bapak Henry Kranti, Bapak William Karawan, Oma Rosia Tetelepta, Ibu Pendeta Apriana Reopasa. Ya Allah yang penuh kasih dan belas kasih, kami percaya Engkau melihat akan orang-orang dan saudara-saudara kami, oma opa yang sakit ya Bapa. Kami membelas kasih-Mu ya Allah. Kiranya Engkau menjamah mereka dengan penuh kasih ya Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya lewat bilur tangan kasih-Mu ya Allah, Engkau akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, pada saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tidak bisa kami hindarkan. Dan kami tahu bahwa semua ini adalah rencana Tuhan bagi seluruh Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mohon jamahan-Mu ya Allah bagi Indonesia, supaya kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan aparat negara, dan yang lain ya Tuhan, TNI dan Polri, dari yang paling tinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan ya Bapa, biar mereka bekerja dengan baik, demi kemajuan dan kerukunan bangsa. Kami memberikan roh kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan, agar negara kami dapat adil dan sejahtera. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja, terutama gereja GPB Damai Sejahtera Cilengsi. Tuhan mau jaga dan Tuhan mau sertai, menjadi terang bagi semua orang dan menjadi berkat bagi sesama. Kami boleh dapat beribadah dengan penuh sukacita di lingkungan ini ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta dan keluarga, juga Presbiter PMJ, Unimisioner, Panitia Tim Kerja, Tim Multimedia, karyawan kantor, organis, dan pemandu lagu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk kami semua ya Bapa, untuk oma opa PKLU ya Tuhan, di mana Engkau tahu ya Tuhan, di masa COVID ini banyak sekali yang membuat kami takut. Tapi kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang pelindung kami. Engkau akan menjaga dan memelihara oma opa ya Tuhan dalam masa usia mereka ya Tuhan, supaya mereka selalu ada dalam naungan tangan kasih Allah yang luar biasa ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, keluarga kami semua. Kami memohon belas kasih Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih Allah selalu menyertai kehidupan kami semua. Bapa yang di surga, kami juga umat-Mu menyadari bahwa kami sering berbuat dosa dan kami melakukan kesalahan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan Tuhan dan kami boleh dapat menerima berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, inilah doa kami pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama Opa dan Oma PKLU di sore hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dengarlah dan kabulkanlah permohonan kami yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Samidi Cahyo Sapurto. Kami persilakan. Yesus, Engkau
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Samidi Cahya Caputro yang sudah menyampaikan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. PKLU yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 146 ayat 2 yang menyatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Tuhan memberkati PKLU dalam persembahan PKLU pada ibadah ini. Untuk itu, kita akan menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? PKLU yang terhormat, kita akan berdoa. Saya undang
bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. PKL Guru, kami persilakan duduk kembali. Oma dan Opa dimohon perhatiannya untuk mengikuti warta PKLU sebagai berikut. Pertama, ibadah Pelkat PKLU bulan depan di minggu ketiga Sabtu 19 Juni 2021 pukul 17 WIB secara online via channel YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Yang kedua, latihan dan rekaman virtual choir PKLU DS akan dilaksanakan mulai minggu depan. Oma dan Opa, kita kembali akan mengisi pujian di bulan Juni. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada pertama pelayan firman, Diaken Ibu Desi Tuarisa Tauran, Liturgos Bapak Simon Nahumuri, organis Bu Wilma Imelda Funai, pemandu lagu Mbak Lilis Betty Yuliawati, beserta anak-anak muda yang tergabung dalam tim multimedia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara terkasih atas pelayanan sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Samidi Cahyo Saputro yang sudah mengisi pujian di ibadah sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam kegelitan bergemilang terang berita satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kau dan masa jauh dan dekat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.